Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya para sahabat yang menghadiri di dalam kajian rutinan Kamis malam Jumat ini. Semoga kita semua akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini kitab-kitab suci yang sudah turun ke dunia ini yang kita kenal, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu semua kitab-kitab sucinya Allah. Akan tetapi sesungguhnya itu bukan kitab-kitab sucinya Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran bukan kitab sucinya Allah, akan tetapi itu semua kitab sucinya manusia. Karena manusia mensuci-sucikan kitab-kitab itu, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bukan kitab sucinya Allah, tapi kitab sucinya manusia. Apa buktinya bahwa Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu kitab sucinya manusia? Buktinya manusianya lah yang membaca-baca, manusianya lah yang mempelajari kitab-kitab suci itu. Karena Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu kitabnya manusia, bukan kitabnya Allah. Yang membaca manusia, yang melafadzkan manusia, yang menyimak manusia. Itulah bukti bahwa kitab suci yang kita kenal selama ini bukan kitab sucinya Allah, tapi kitab sucinya manusia. Karena manusia merasa bisa membacanya, karena manusianya masih suci di dalam dadanya. Apa maknanya manusianya masih suci di dalam dadanya? Karena manusianya masih merasa wujud, manusianya masih merasa ada, manusianya masih merasa hidup, manusianya masih merasa berkuasa untuk membaca kitab-kitab suci itu. Allahnya sedang Tuhannya, sedang Bapaknya, Romonya, Gustinya, Sang Hyang Widinya masih gaib. Bagaimana mungkin itu disebut kitab sucinya Allah? Karena Allah tidak disucikan oleh manusia, karena manusianya masih mensucikan, mengadakan, mewujudkan, menghidupkan dirinya sendiri di dalam dadanya, yang merasa bisa membaca kitab-kitab itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tanda bukti bahwa kitab-kitab yang sudah diturunkan itu kitab sucinya manusia, yang mensuci-sucikan kitab-kitab itu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa sangkut pautnya dengan judul di atas? Aku kitabnya Allah. Bukan Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran yang kitabnya Allah, tapi aku kitabnya Allah. Baiklah, jadi untuk mendalami kitabullah, untuk mendalami bahwa manusia inilah yang dimaksud Al-Quran Qadim, yakni kitabnya Allah, yang mana di dalam diri manusia itu tertera ayat-ayat Allah yang wajib dibaca. Selama ini kan kita hanya membaca kitab-kitab yang kita sucikan. Selama ini kita hanya membaca Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran saja, tanpa kita mempelajari isi di dalam diri kita sendiri. Karena Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu pedoman untuk supaya manusia mengenal Tuhannya, pedoman manusia untuk menghadap dan bertemu Tuhannya. Akan tetapi kitab-kitab sucinya manusia selama ini hanya dibaca-baca saja dan diperdebatkan saja, sehingga manusia lalai di dalam tujuan pokok di dalam kitab-kitab suci itu agar mensucikan dirinya di hatinya, sehingga hanya Allah lah yang menjadi Tuhan bagi diri manusianya. Itulah tujuan pokok dari kitab-kitab suci itu. Sedangkan manusia hanyalah terlena di dalam kitab-kitab suci itu, sehingga hanyalah untuk bekal perdebatan saja, sehingga lalai di dalam tujuan pokok untuk ketemu dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apa yang bisa membuktikan bahwa aku inilah kitabnya Allah? Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, barang siapa mengenal fitrah dirinya, barang siapa mengenal asal usul manusianya yang dulu Adam tidak ada, yang dulu tidak wujud, yang dulu tidak hidup, yang dulu tidak kuasa, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah pencipta manusia itu. Siapakah dia? Uripe Allah. Di dalam ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurus ciptaannya. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita, itulah kenyataan Tuhannya seluruh manusia. Inilah terbukti bahwa sebenarnya kita semua umat manusia, aku, Anda, kita semua umat manusia, inilah tanda bukti kitabnya Allah. Kewujudan diri manusia kita inilah tanda bukti kewujudan Allah. Bila sudah nyata Allahnya daripada diri manusianya, maka tergelarlah ayat-ayat Allah. Maka tergelarlah ayat-ayat Allah yang selama ini tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita mengerti. Kenapa?
Karena selama ini yang jadi Tuhan di dalam dada kita bukan Allah, tapi diri manusia kita, maka kita hanya bisa menyaksikan ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri, alias ayat-ayat setan. Selama ini seolah-olah kitalah yang bisa bicara, kitalah yang bisa melihat, kitalah yang bisa mendengar, kitalah yang bisa berpikir, kitalah yang bisa merasa-rasakan, seolah-olah semua itu di dalam kekuasaan diri manusianya. Inilah yang dimaksud manusianya selama ini hanya menyaksikan atau membaca ayat-ayat setan saja, ayat-ayat hawa nafsunya. Seolah-olah Tuhan, seolah-olah Allah, seolah-olah Bapa, seolah-olah Romo, seolah-olah Gusti, seolah-olah Sang Hyang Widi itu tidak bisa apa-apa kecuali kita yang merasa bisa apa-apa, yang bisa berkalam, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa merasa, yang bisa memikirkan, seolah-olah hanya manusianya saja. Karena manusia sudah menjadikan kitab dirinya sebagai kitabnya setan. Jadi yang dilihat hanya setan saja. Seolah-olah ini dudukku Abdul Halim, ini melihatku Abdul Halim, ini berpikirku Abdul Halim, ini aku yang merasakan Abdul Halim, aku yang bisa sholat Abdul Halim, aku yang bisa bersolawatan Abdul Halim yang merasa bisa, aku yang bisa berkata-kata Abdul Halim yang merasa bisa berkata-kata. Inilah yang selama ini sejak akil balik tiba sampai setua umur 51 tahun ini, seolah-olah ini terjadi ayat-ayatnya Abdul Halim saja, bukan ayatnya Allah. Tidak ada urusan dengan Allah. Kenapa? Karena di dalam dadaku Abdul Halim yang ada, yang wujud, yang nampak, yang jelas, yang hidup hanya Abdul Halimnya. Tentunya semuanya ya ayat-ayatku sendiri. Inilah yang saya maksud, kita selama ini telah membaca ayat-ayat setan daripada ayat-ayatnya Allah. Karena kita lebih beriman, karena kita lebih bertakwa kepada hawa nafsu atau kepada setan daripada bertakwa dan beriman kepada Allah. Apa buktinya? Setan lebih nyata, setan lebih hadir, setan lebih wujud, setan lebih hidup, setan lebih berkuasa daripada Allah selama ini. Inilah kita selama ini imannya iman buta, keyakinannya keyakinan yang buta. Yakin dan beriman karpe atau sesuai kepahaman hawa nafsunya sendiri-sendiri. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini telah membaca ayat-ayat setan, membaca kitab-kitab setan yang ada di dalam dada kita. Karena yang ada di dalam diri kita hanyalah diri manusia kita sendiri, sedangkan Allahnya yang menciptakan manusia tidak ada, alias gaib.